Potensi itu Allah masukkan ke dalam nafsu. Di samping ada potensi juga untuk melakukan perbuatan yang sebaliknya, yaitu potensi wujud. Wa nafsi wa ma sawwaha fa alhamaha fujuraha wa taqwaha. Wa nafsin, demi nafsu. Sudah pernah kita sampaikan pada ayat ini, Allah bersumpah demi nafsu. Dan keterangan para ulama tafsir, kalau kita mendapati sumpah Allah terhadap sesuatu, maka itu menunjukkan pentingnya sesuatu yang Allah pergunakan sebagai sumpah. Ingkang pun dinaaken dados sumpah kalian Gusti Allah menika perkawis ingkang penting. Karena penting, maka pesan yang tidak disampaikan melalui sumpah itu adalah perintah untuk memperhatikannya. Dalam konteks sumpah Allah dengan nafsu, maka itu berarti Allah perintahkan kita untuk perhatikan nafsu. Perhatikanlah oleh makan nafsu. Karena apa mesti diperhatikan? Karena ini memberikan pengaruh terhadap kualitas kemanusiaan kita. Kita mungkin pernah pelajari di ayat 2 surat Al-Jumu'ah. Rasul mendapati fakta kehidupan sosial yang disebut dengan masyarakat jahiliyah. Fakta sosial yang dihadapi Nabi adalah kehidupan jahiliyah, yaitu segala unsurnya bertentangan dengan Islam. Di ayat 2 surat Al-Jumu'ah disebut dengan fi dhalalin mubin, dalam kesesatan yang nyata. Apa saja unsur-unsur yang situ bertentangan sehingga disebut dengan kejahilian? Ada unsur keyakinan, akidah, ada unsur ritual ibadah, al-ibadah, ada unsur moralitas dan perilaku, akhlak. Semuanya bertentangan dengan Islam. Keyakinannya syirik, bertentangan dengan unsur tauhid. Ritual ibadahnya diada-adakan, diubah-ubah, ditambah-tambah bid'ah. Bertentangan dengan sunnah Nabi. Kualitas akhlaknya hina, tercela, rendah, bertentangan dengan akhlak yang diajarkan Islam, mulia, terpuji, tinggi. Nabi mendapati fakta sosial ini, keyakinannya syirik, ritual ibadahnya bid'ah, moralitas perilaku akhlaknya hina, tercela. Allah utus Nabi pada fakta sosial seperti ini. Huwallazi ba'atsa fil ummiyyin, dialah Allah yang mengutus pada masyarakat ummi, bangsa Arab, rasulan, seorang rasul minhum, dari kalangan mereka.
kondisi ini terjadi karena cukup lama terputus dari pengutusan Rasul atau wahyu. Allah mengungkap itu di surat Yasin ayat 12 ayat 12 ayat yang ke-6. Hitung ziro agar kamu hai Muhammad memberi peringatan kauman satu kaum ma'um ziro aba'uhum, di mana nenek moyang mereka tidak diberi peringatan, fahum ghafilun, maka mereka menjadi lalai. Sebelum diutusnya Muhammad SAW, Allah belum pernah mengutus Rasul kepada bangsa Arab. Berbeda dengan bangsa Bani Israel, cukup banyak Rasul diutus oleh Allah dari kalangan mereka. Dan ini menjadi sebab atau menjadi satu alasan yang dipakai oleh bangsa Bani Israel untuk menyombongkan diri, bersikap arogan, arogansi yang disandarkan kepada kemuliaan agama, berkaitan dengan Rasul, berkaitan dengan kitab suci, walaupun fakta perilaku mereka tidak benar-benar beragama. Jadi agama sebagai sarana untuk menyombongkan diri saja. Bangsa Israel, Bani Israel mengatakan kami lebih mulia ketimbang kalian bangsa, karena kepada kami diutus para nabi, kepada kami diturunkan kitab suci, dan tidak kepada kalian. Dalam catatan sirah Nabawi seperti itu kira-kira arogansi, kesombongan Bani Israel. Dan itu tidak ada sekali dua kali mereka berkata demikian, semata untuk menampakkan derajat mereka yang lebih mulia ketimbang bangsa Arab dalam persepsi mereka, atau untuk melakukan tindakan sesuai yang mereka inginkan. Termasuk orang Arab Yathrib atau Madinah yang sering kali mendapatkan perkataan itu dari Bani Israel, dan mereka sering menyebut-nyebut hal itu, termasuk menyebut sifat-sifatnya, sifat-sifat apa namanya, diutus pada kami para Rasul, dan nanti akan diutus Rasul yang terakhir, dan kami berharap juga dari bangsa kami. Sifatnya begini, begini, begini. Tapi Allah berkehendak lain. Yang diutus oleh Allah adalah sebagai Rasul penutup justru dari kalangan bangsa Arab, dan seterusnya kita lagi. Yang tidak kita sampaikan terkait dengan ayat 2 surat Al-Jumu'ah itu, bahwa Rasul ini minhum rasulan, minhum seorang Rasul dari kalangan mereka sendiri, dari bangsa. Dan karena dari kalangan bangsanya sendiri, bangsa, maka Muhammad ini pribadi yang tidak asing lagi, sangat mereka kenal. Track recordnya sangat dikenal, dengan track record yang positif sudah. Karena bahkan jauh sebelum beliau menerima wahyu, tidak ada yang tidak sepakat. Seluruh bangsa Arab itu sepakat memberikan penilaian pada pribadi Muhammad, bahkan pada usia sejak remaja, sebagai pribadi terpercaya alami. Sampai pada usia menjelang Nabi menerima wahyu, dalam buku-buku surah Nabawiyah diberi penjelasan, Allah menjadikan Muhammad SAW ini
gemar melakukan tahanuf, senang menyendiri untuk melihat keadaan masyarakat dan melakukan perenungan itu dengan sungguh-sungguh. Dia sampai mencari tempat khusus, membawa bekal sampai beberapa hari. Kalau belum habis dia belum pulang. Naik ke Gua Hira itu, naik bukit Jabal Nur itu, ya. Kemudian ada gua kecil di situ. Ada pernah naik itu, biasa itu kurang lebih 1 jam dibutuhkan untuk naik ke atas. Dengan kemiringan, kecurangan luar biasa. Lorin orang macam sudah setengah ya kundu sidik harap medun kok atuh banget di manusia yo kok isih atuh. Dalam batin sebetulnya gerak, tapi karena bojone dadi isih kok kancane isih kuat orang masih isih. Akhirnya pelan-pelan dilanjutkan sampai atas juga. Cuma saat benar-benar mengalami naik ke Jabal Nur itu, sebab kemudian Nabi itu kuat sekali. Fisik Nabi kuat sekali karena ke Gua Hiranya bukannya sekali dua kali. Berulang kali. Gua Hira membawa bekal melakukan perenungan di sini. Dan memang dari atas kota Mekah jelas. Kami sering melihat dari kejauhan. Habis bekalnya turun lagi, ambil bekal, naik lagi. Itu kan fisik Nabi waktu. Dan mendapati beberapa peristiwa menunjukkan kekuatan fisik Nabi. Satu, kebiasaan naik ke Jabal. 2, Nabi pernah ditantang bulat oleh orang musyrik. Orang musyriknya itu jago bulat yang tidak pernah kalah. Dia nantang, Muhammad, aku mau mengikuti apa yang kamu lakukan, asal kamu bisa memenangkan aku dalam pertandingan bulat. Kita lebih ditantang preman gitu, kalau preman. Aku malu ngaji, ini gue butuh bisa mengalahkan. Tapi menerima tantangan itu. Diterima tantangan itu oleh Rasulullah, dan Rasul menang bulat. Tapi begitu digalahkan dia tidak langsung menerima. Mungkin kebetulan coba diulangi sampai 3 kali diulangi tetap menang Nabi. Ini jelas menunjukkan kekuatan fisik Nabi. Yang ketiga, fakta bahwa Nabi memimpin peperangan militer dari sejak diangkat sebagai Rasul, kurang lebih 40 tahun sampai ke 63 tahun. Sekarang usia dari 40 ke 63. Serasa perang ya. Suruh lari muterisnya aja. Besok masuk itu. Berapa kali Nabi memimpin pasukan militer di usia itu? Dari rentang 40 sampai ke 60. Maka pantas Nabi bersabda, al-mu'minul qawi khairun wa ahabbu ilallah. Seorang mukmin yang kuat itu lebih baik dan lebih dicintai Allah minal mu'minil dhaif, ketimbang seorang mukmin yang lemah. Baik, semua sifat kemuliaan Nabi diketahui oleh kaumnya karena Muhammad ini dari kalangan mereka sendiri. Tapi apa yang kemudian dilakukan Nabi hasil dari perenungan panjang itu hingga kemudian Allah memberikan wahyu kepada Rasul, kemudian melakukan 3 hal di ayat ini. Nanti saya sampaikan ini untuk menjelaskan persoalan potensi takwa pada nafsu itu menjadi sangat penting, sehingga Allah menggunakan nafsu sebagai sumpah di sini.
Tiga hal yang dilakukan Nabi, yatlu alaihim ayatihi, membacakan ayat-ayat Allah kepada mereka. Yang kedua, wa yuzakihim, mensucikan nafsu mereka. Yang ketiga, wa yu'allimuhumul kitab wal hikmah, mengajarkan kitab dan hikmah, Quran dan Sunnah. Nah, kondisi masyarakat jahiliyah yang keyakinannya syirik, yang ritual ibadahnya bid'ah, yang akhlaknya itu hina, tercela, rendah, diubah dengan melakukan tiga hal ini. Yang pertama, tilawah ayatillah, membacakan ayat-ayat Allah. Pembacaan ini dalam dua aktivitas pembacaan sekaligus. Satu, pembacaan secara tekstual. Dua, pembacaan secara makna, kandungan dari apa yang dibaca. Tilawah lafziyah dan tilawah ma'nawiyah. Pembacaan teks itu tetap dibutuhkan, menyuarakan firman Allah sehingga didengar oleh manusia, karena pasti ada pengaruh. Kita mendengar perkataan orang yang bagus, yang indah, itu saja tersentuh. Ada orang yang pintar berkomunikasi dalam menyusun kata dan kalimat, itu saja sangat menyentuh dan bisa menginspirasi, bisa kemudian mengubah sifat. Apalagi di firman Allah Subhanahu wa ta'ala. Maka Nabi menyuarakan wahyu, membaca tekstual ayat itu. Ini juga menjadi bagian dari upaya yang mesti kita lakukan untuk mengubah keadaan umat, mengubah kondisi sosial yang jauh dari idealisme Islam. Ya. Maka memperbanyak bacaan Quran, memperdengarkan bacaan Quran tetap menjadi penting. Yang kedua juga membaca dalam makna menjelaskan kandungan isi makna dari ayat Allah. Baik pembacaan tekstual maupun penjelasan makna dan kandungan itu akan mengantarkan kepada pengetahuan, pemahaman, kesadaran hakikat diri kita, hakikat kehidupan ini. Siapa pencipta alam semesta, pengatur, ya, pemberi rezeki, seluruh makhluk, seterusnya. Aspek pengetahuan, pemahaman sampai pada kesadaran secara teoritis konseptual dimiliki, iya, pada poin pertama, yatlu alaihim ayati. Tapi perubahan itu tidak bisa terwujud semata-mata berhenti pada suatu teori konsep. Karena pada manusia ada unsur yang namanya nafsu. Nah, ini baru masuk di sini. Kita mendapati orang-orang yang punya ilmu, tetapi dia tidak melakukan apa yang ia ketahui dengan ilmunya. Tahu benar tidak dilaksanakan, tahu salah tetap saja dikerjakan. Padahal tahu ilmunya ada, dalilnya lengkap, penguasaannya luas secara keilmuan. Tapi perilakunya bertentangan dengan ilmu yang dimiliki. Ada tulisannya ya. Kenapa? Ada faktor nafsu. Maka nafsu itu juga menjadi penentu kualitas perilaku manusia, tidak sekedar aspek pengetahuan. Kenapa? Karena dorongan melakukan tindakan ada pada nafsu. Maka ketakwaan, ya, Allah ungkapkan juga sebagai ilham yang dimasukkan ke dalam nafsu. Di samping ada ilham yang lain, yaitu ilham untuk melakukan perbuatan dosa. Fa'alhamaha fujuraha wa taqwa.
Nah, proses membacakan ayat-ayat Allah tentu harus ditindaklanjuti dengan wa yuzakki, melakukan tazkiyatun nafs, kesucian nafsu. Dan di surat Asy-Syams ayat 7-10 itu Allah berikan arahan agar nafsu yang di dalamnya ada dua potensi sekaligus ini harus disucikan, tidak malah dikotori. Qad aflaha man zakkaha wa qad khaba man dassaha. Sungguh beruntung mereka yang mensucikan nafsunya. Sungguh celaka merugi mereka mengotori nafsu. Sehingga yang kedua, selain membacakan ayat-ayat Allah juga harus melakukan tazkiyatun nafs. Nanti ada pembahasan khusus tazkiyatun nafs banyak. Bagaimana nafsu itu disucikan secara umum dengan menjalani ketaatan, kepatuhan pada perintah Allah. Jadi aspek teori konseptual itu tidak berhenti sebagai pengetahuan, pemahaman dan kesadaran, tapi di follow up, tindak lanjuti dengan mempraktekannya. Praktek pelaksanaan ini pun tidak hanya sekali dua kali, tetapi secara terus menerus. Sehingga proses menjalani proses latihan amal, tadribul amal ini pada saatnya akan menjadi karakter, menjadi akhlak. Nah, kalau sudah jadi akhlak nanti takwa menjadi karakter pribadi. Tatkun tentunya diberi karena sampaikan tatkun itu bermakna terus menerus, senantiasa, selalu bertakwa. Ya, pada poin ketiga ini takwa sudah menjadi karakter permanen, sifat yang sudah menetap pada kepribadian. Tapi dia tidak muncul tiba-tiba, ada proses pelatihan yang dilakukan terus menerus. Pelatihan tadi akan benar kalau ada landasan keilmuan. Nah, karena itu Allah mengungkapkan derajat kemuliaan paling puncak dari nilai kemanusiaan kita adalah yang paling bertakwa. Inna akramakum indallahi atqakum. Nah, bagian pertama dari hadis ini merujuk kepada hasil akhir yang diharapkan.